Aku sama sekali nggak bisa. Di sana kan mereka pakai bahasa Sunda kan. Heeh. Nah, kalau puskesmas kan kita ada yang bagian ke lansia, ke orang tua gitu, yang mereka biasanya ngomong bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Indonesia. Kebayang lah. Udah isyarat aja udah kayak Oke, Yunita, pas awal-awal ngerasain koas itu gimana, Yun? koas kan kita pertama tuh di puskesmas kan. Iya. Itu kayak deg-degan pasti karena kita semua ditaruh yang jauh gitu kan. Jauh dari bukan di Jakarta. Deg-degan parah karena kayak baru pertama kali ke daerah baru, terus kayak walaupun koas kan kayak ibaratnya udah ada sarjana gitu di belakangnya, kayak bukan mahasiswa lagi gitu. Ada tanggung jawab lah ya. Ya ada tanggung jawab, walaupun nanti kalau kenapa-kenapa masih ada lagi yang bertanggung jawab, cuma kan tetap aja gitu. Koas gitu kan, kumpulan itu koas kan. Nah, mau jelasin tapi males. Nggak jadi, nanti aku kena lagi. Oh iya. Nah gitu. Kalau puskesmas itu kita kan wisudanya itu pertengahan Iya, pertengahan ya? masuk puskes ya. Nah, pas aku lagi di puskesmas itu kan karena mau wisuda otomatis kan harus berpikir pakai kebaya harus cantik nih gitu kan. Iya. Diet. Tipes kita dirawat Akika. Dirawat karena diet, dirawat di Banjar. Ini tuh dapetnya di Banjar ya? Dirawat tipes. Aduh. Itu juga bukan karena koasnya yang berat ya? Bukan. Waduh, enak banget pokoknya di sana. Makan aku sembarangan. Waktu itu tuh kayak semua dimakan gitu kan. Cuma emang kayak terus ditambah aku juga diet-dietan gegayaan. Nah, udah deh, tipes deh, dirawat deh. Baru koas pertama tuh. Tapi itu sedih banget parah. Soalnya kan aku kan ngerantau kan. Orang tua kan di Riau. Terus aku mau dijenguk, aku larang karena kalau misalnya udah ke Jakarta, terus kan jauh lagi ke Banjar, ribet kan, cuma video call. Kalau dirawat tuh kan aku sendiri, yang lain pada masuk puskesmas. Habis video call sama mamaku tuh kayak gitu. Ya Allah. Kayak itu sedih banget pokoknya. Itu, waduh, berapa hari ya aku dirawat tuh, lupa deh. Pokoknya akhirnya udah dirawat. Akhirnya. Tapi teman aku gak jagain, kayak jaga malam mereka gak jagain aku. Puskesnya nggak ngulang kan? Enggak, alhamdulillah. Iya. Gila. Terus baru awal mulai udah ini ya. Masuk rumah sakit. Udah masalahnya bener kata Iki. Dirawatnya bukan karena berat koasnya, bukan. Karena salah sendiri memang, sok-sokan diet. Udah deh. Jadi pasien. Gitu deh. Jadi pasien. Yun, tapi pas awal ngerasain koas tuh kan ibaratnya Yun itu kan dari anak rantau juga ya dari Riau sana. Pas lagi pindah, kita kan koas pertama itu Yunita dari taruhin di Banjar tuh. Itu ada terkendala bahasa gitu nggak Yun? Kan Banjar kan daerah Jawa Barat gitu. Oh iya bener Ki, bener. Wah terkendala banget. Aku sama sekali nggak bisa. Di sana kan mereka pakai bahasa Sunda kan. Nah, kalau puskesmas kan kita ada yang bagian ke lansia, ke orang tua gitu, yang mereka biasanya ngomong bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Indonesia. Kebayang lah. Udah isyarat aja udah kayak maksudnya apa itu? Apalagi mikir Bu, mikir. Sakit kepala. Sakit. Nggak sesek gitu. Kalau aku udah menyerah dia nggak bisa. Dia nggak ngerti. Aku bilang, maaf ibu, aku nggak bisa bahasa Sunda. Mohon maaf banget. Terus, aduh gimana ya? Antar ada tuh ibu-ibu yang bantu, nggak bisa ya Neng bahasa Sunda gitu. Karena kan aku dari Sumatera kan agak keras kan suaranya, selalu diingetin sama papa kayak, nak nggak boleh terlalu keras suaranya gitu. Mereka di sana tuh lembut-lembut gitu. Jadi aku, iya ibu yang menerjemahkan. Kalau parah aku nggak bisa bahasa Sunda sama sekali. Karena kan beda banget ya dengan bahasa Indonesia. Jadi terkendala di bahasa. Masa lu nggak bisa sedikit-sedikit sih? Kan lu berarti kan udah setiap hari di sana. Ya ada liar. Apalagi ya? Liar ada lah, tapi beberapa kalau dari luar itu. Si Rani ngomong bahasa Sunda tapi keras ya, kayak punten. Punten. Mangga, Bu, mangga.
Aku tuh kadang juga suka punten bingung. Mangga. Mangga. Kalau pulang apa pulang? Payung. Hoyong uwi. Oh, Hoyong uwi. Pengen pulang. Hoyong uwi. Padahal harusnya ngomongnya lemah lembu ya. Liar abi. Nggak cocok emang. Yun, Ya terkendala. cara bahasa Yunita bener. ngatasin masalah itu apa? Minta Ngatasin tolong diri. ibu-ibu sebelahnya ya. Iya. Udah sama Oke. keluarga sekitar. Sebenarnya ini nggak boleh ditiru kan, karena kan harus belajar. Aku udah berusaha tapi kayak nggak tahu juga, bener-bener nggak bisa gitu. Paling satu-satu kata aku kayak, oh liar bu gitu kan. Iya neng, liar terus cepet lagi. Awal, oh iya liar neng, tenang, itu bahasa Sunda semua. Aduh, aku bilang gitu kan kayak nanti Kayak ibu lu maaf. mulai aku- awalnya bahasa Sunda, terus dia merasa lu bisa bahasa Iya, jadi langsung disikatnya. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku. Nggak ada penyelesaian, nggak ada penyelesaian dari aku, jujur ini. Jadi aku pasrah. Jadi ketika dia udah bahasa Sunda, aku langsung kayak, ibu maaf, aku nggak ngerti bahasa Sunda gitu. Nanti ada, oh nggak bisa neng. Nanti ada ibu-ibu sebelah yang berbaik hati menjelaskan. Translator. Kadang Iya. Itu emang jadi ini terus sih kayak tantangan tersendiri bagi orang-orang yang emang nggak bisa ini tuh. samsek. Masalahnya aku dari Riau bahasa Jakarta aja aku nggak bisa. Maksudnya yang gua lu aku nggak bisa. Mau bahasa Banjar ya makin aja nggak bisa. Itu ya udah deh. Hey. Kocak. Nah, Yun, kan kita tuh dari koas ini banyak bagian-bagiannya gitu ya, yang kayak bedah, penyakit dalam, anak gitu. Stase yang bagian apa yang paling susah menurut Rani nih? Tahan. Ntar dulu, Ica lagi nge-lag. Iya percuma mas. Lagi gini dah. Begini kalau dia senyum mah nggak apa-apa, kita lanjut. We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Gue sekarang senyum terus dah, biar kalau nge-lag ini tetap Iya, senyum. mending lu senyum aja kalau emang lu nge-lag. Tadi gini Ki. Cal. Iya. Tadi gini. Lanjut. Oke, lanjut. Yun, kan koas kita ada beberapa stase tuh. Nah, stase yang menurut Yunita itu sulit tuh apa tuh? Sulit. Kalau sulit Kesehariannya. Bukan sulit deh, Bagian- berat deh. Ya sampai kayak berat ya. wah gila, gue nggak bisa nih ngelewatinnya. Gue Sampai kayak depresi lagi. Kayak gitu. Ada 2. Apa tuh? Apa tuh? BTW tapi aku orangnya sebenarnya emang suka stres sendiri. Jadi kadang tuh emang aku setiap stase tuh ngeluh terus sih. Serius aku. Nah, Tapi yang paling nih, yang paling tuh interna sama jiwa. interna mana, jiwa mana? Interna aku di interna di Cianjur, jiwa di Banjar. Wah, Oh. interna kenapa terasa sangat berat? Interna sangat berat karena kan di rumah sakit umum kan. Terus pasiennya yang banyak keterlaluan, terus harus follow up yang banyak juga. Yang paling berasa pas sudah kita mau deket-deket mau ujian, nge-cover temen yang lagi mau ujian pagi itu kan nggak mungkin follow up kan. Dan Iya, tapi kita kan nggak mungkin nggak follow up juga. Jadi di betul. backupin tuh, gila dari jam 4 subuh, 4 subuh pokoknya habis subuh kita langsung berangkat. Karena kebetulan hari itu yang ujian tuh ada beberapa orang, jadi banyak dong bangsal yang nggak terfollow up kan. Jadi kita bertiga kalau nggak salah nge-backup. Iya bertiga. Yang ujian tuh 3 juga atau 4 aku lupa. Jadi itu di follow up semua bangsal. Itu dari jam 4 subuh sampai jam 9 apa 10 pagi. Sampai sakit-sakit kepala, sampai muntah-muntah. Tahu kan pasien Cianjur banyak keterlaluan. Parah. Tulis, Ini gitu keterlaluannya bukan keterlaluan tingkah-tingkahnya ya. Ibaratnya kan. ini Bukan, sampai banyak. ratusan. Oh iya, parah. Kalau IGD-nya kan sampai depan-depan sampai keluar-keluar kan. Iya, bener. Banyak banget. Tapi gimana? Pelajarannya susah nggak? Ngikutinnya susah sih nggak? menurut aku. Sebenarnya susah karena tapi ilmunya banyak banget kalau di Cianjur karena penyakitnya itu bervariasi kan. Segala macam lah ada di sana gitu. Kalau di kota kan nggak begitu
nggak begitu bervariasi, terus kita Jadi nggak kayak maksudnya kalau dikasih yang koas di kota nggak sebagus yang di daerah. apa sih Cal? Bener nih. Jangan bikin ini deh. Iya. Enggak maksudnya enggak, terus kan kalau di kota juga kayak kita deg-degan nggak sih karena di kota kayak takut nggak sih karena kan mereka kayak takut kita salah-salah habis gitu. Kalau di sana tuh kayak nggak apa-apa dibebasin aja gitu sama dokter dikasih gitu. Dikasih kepercayaan Apa ya? lah ya. Iya, dikasih Iya. kepercayaan. Iya. Malah sedih sih Cal. Jadi di kota nggak dikasih kepercayaan. Iya. Iya, jadi enak. Jadi ilmunya lumayan banyak di sana karena kasusnya juga bervariasi. Nah, terus kan ini pasiennya banyak banget, follow up-nya banyak banget, pelajarannya banyak banget. Terus kapan belajarnya kalau setiap hari follow up, terus koas, terus jaga? Belajarnya aku masih seperti kuliah, udah deket mau ujian aku belajar karena udah capek. Ya Kecuali kalau nanti nggak, kadang malam Oh, iya. kalau memang besoknya nggak Besoknya jadi kan ujian kita gitu. langsung Kalau besoknya nggak ujian bukan. ya. udah selesai Pak. Oh, Itu iya. kan kita langsung dibagi-bagikan pembimbing sama dokter-dokternya. Kalau misal dapat dokter yang nggak, kadang ada dokter yang nggak mesti harus diikutin kan, kita nggak pulangnya nggak selama sama dokter yang lain-lain yang banyak gitu kan. Oh, iya. Kadang ya udah berarti kan nggak capek, malamnya kadang baca-baca. Itu juga kadang ya udah baca-baca gitu aja, nggak yang serius-serius banget gitu nggak. Soalnya mungkin sembari berjalan kali ya. Iya, sembari berjalan. Gimana kitanya tahu kayak nyaman belajarnya gimana sih sebenarnya. Mungkin kalau Ical kongko tapi belajar aja, masuk aja kan bisa gitu, atau Iki atau Cila gimana. Kok bener banget? Bener banget. Nah, iya kan beda. Bapak kan beda sendiri. Oh iya. Ical ingat nggak Ical waktu di IGD Cempaka Putih, Ical ngajarin aku ini loh. Ical dari Bunut pokoknya, interna Bunut kan. Ical ngajarin apa ya? Sampai nunjuk, dan nih catatan gua lengkap kan Yun, gitu-gitu. Kan belajar di Bunut. Iya. Ya kan? Itu mati-matian juga. Iya kan? Sama Cianjur. Diam Loran. Nggak punya temen. Iya. Gila, makanya. Gua nih, aduh parah dah. Udah tau lah, pusing gua kalau inget-inget. Tapi kan bisa udah sampai sekarang. Iya, sekarang hebat banget emang gua. Astagfirullah, istighfar weh, sombong betul. Jangan dipancing nanti. Terus Iya, jangan. gimana itu? Apa Banjar? Psikiatri. Kalau psikiatri, Berarti kan menangani Gitu. orang-orang dengan pasien jiwa dong. iya Apa? sebenarnya Sulit lagi seru pasiennya. juga. Bukan seru ya, maksudnya tuh kayak sulit kan, karena kadang kita nggak boleh harus langsung percaya sama dia, ntar kebawa kita kan gitu. Iya, Kadang aku benar. ada yang kayak suka nanya-nanya terus dia nyambung, atau kadang nggak nyambung tapi jadi lucu gitu, kayak nggak seru aja. Cuma kalau yang itu tuh mungkin dari pembimbingnya, cuma tapi baik kok. Iya. Jadi kalau di yang psikiatri Banjar nih, yang beratnya ini pelajarannya karena pembimbingnya, apa kesehariannya jaga kayak tadi di Cianjur bla bla bla. Oh enggak, kalau jiwa di Banjar itu sistemnya on call. Jadi kalau ada pasien di IGD, nanti kita kan buat daftar jaga gitu, ditaruh di sana nanti sama nomor handphone. Nanti kalau ada pasien jiwa kita ditelepon kalau jaga malamnya gitu. Oh, jadi nggak stay Tapi- di IGD-nya. Enggak, karena jiwa itu kadang aku ada kepikiran jadinya sekarang kayak enak kali ya ambil sekolah lagi kalau kejiwaan gitu, tapi nggak tahu deng. Iya. Itu Gara-gara banyak yang itu. depresi Ada tertarik. sekarang. Agak tertarik sedikit. Tapi kayaknya bagus sih sekarang psikiatri. Soalnya sekarang orang udah pada mulai melek kesehatan jiwa gitu. Iya. Apa-apa Jadi- kayaknya gue depresi deh. Kayak gue anxiety deh. Gue harus ke dokter Halu jiwa. lu halu gitu ya. Iya, orang udah pada mulai ini. Ya Makanya. sih kayak 5-10 tahun lagi bakal rame sih. Dan juga ibaratnya orang udah juga mulai melek gitu Iya kan. sih, benar. Kayak zaman dulu tuh nganggepin RSJ tuh kumpulan orang-orang gila gitu kumpulannya Gila ya. kan. Iya. Nah sekarang tuh ya orang udah pada depresi sedikit Nggak aja mesti. ibaratnya udah pada cemas gitu kan. Datang ke Kayak rumah sakit kayak seru gitu. aja gitu jiwa, kayak tahu dia kenapa,
yang paling bikin berkesan menurut Rani itu apa? Yang lu Oh, enjoy iya, benar, jalannya, benar. Ran. Yang Rani pengen kayak Oh. ibaratnya, abis ini gue pengen jadi spesialis ini kayaknya ini enak nih. Oh, itu jiwa tadi. Jadi aku ngerasa Jiwa agak itu berat aja. tapi jadi agak berkesan juga gitu. Yang lain-lain Tapi nggak ada ketertarikan Ada yang lain-lain. dulu pertengahan koas aku kayak enak ya THT gitu. Tapi dipikir lagi aku kurang begitu ketindakan, aku kayak nggak kurang yakin kalau sama melakukan suatu tindakan gitu. Jadi kayak terus perempuan terus kayak enggak lah gitu. Tapi nggak tahu kan, namanya rezeki kan nggak ada yang tahu. Iya. Kalaupun nanti ada rezeki kan paling kayak perempuan kan bukan berarti kayak perempuan harus ambil yang kecil atau harus ambil spesialis, enggak juga, cuma aku kayak nggak usah yang besar, yang gede, nggak yang mayor lah gitu. Oh ya, menurut Rani ya. Tapi kan semua orang beda-beda, karena aku tuh orangnya termasuk yang panikan. Aku tuh cemas juga, pokoknya panik. Jadi setiap stase tuh kalau aku udah stres, maksudnya udah stres jiwa kan. Ah, bener. Iya, cocok. Jadi Berarti bisa mengobati Nggak diri sendiri ya? Iya, aduh, kenapa ya? Makanya jangan stres gitu. Kalau aku tuh sering banget kambuh urtikaria karena stres, sumpah. Kalau udah kayak gitu, bengkak gitu. THT dong aku nggak bengkak, karena stres, nggak tahu. Iya, di jiwa tuh aku bengkak. Objin Cianjur bengkak. Untung nggak sampai mata aja bengkak. Kocak. Berarti Jadi aku Rani paling yang ini ya, berkesan, alergi stres ya? aku ngehnya itu gara waktu di stase kulit ada pasien datang ke dokter spesialis kulit. Aku di Banjar juga kan. Nah, sama ingat Ical kan? Dong. Iya. Nah, ada pasien bengkak Harusnya cuma tahu itu kayak aku. skabies. Lah, aku jenis skabies kan pakai bawa mikroskop, Pak. Nah, Iki juga ya, Iki ya. Iya. Iya Cila kulit mana? Sukapura. Cila Sukapura. Surgapura. Oh, enggak. Berarti ilmunya tidak sedalam kita tentang Jadi skabies. maksud Ical apa, Cal? Jangan ini ya. Maksud gua kalau orang koas di Banjar kulitnya, pasti tentang skabies dia hafal mati. Oh iya. Oh. Cila Bawa belajar nggak? mikroskop. Ukuran Yang lain, telur skabies soalnya- berapa? Soalnya yang lain pelajaran lain nggak tahu Wanjai. pasti. Soalnya pelajaran yang lainnya nggak tahu. Gua. Tapi skabies hafal. Tapi yang lain enggak ya. Rok ya, Iya kan? rok kulit. Iya kan? Yang penting skabies aja ya. Yang penting skabies. Iya. Tapi gua hafal ininya. Pasti kalian selalu bilang, Ibu jangan lupa dijemur ya pakaiannya, ininya dipakai. Iya, edukasinya ya. Kita Selalu. bukan hanya hafal edukasinya. Buku merah itu yang bagian skabies hafal gua. Tapi yang lain kagak. Iya. Tapi yang lain kagak. Iya, bener. Aduh. Gimana tuh urtikaria, stres? Nah iya, terus ada pasien kayak aku, kan kita kan di samping dokternya kan kayak, kayak aku bengkak-bengkak badannya gitu kan. Terus dokternya bilang, Bapak stres gitu kan. Ya, iya dok, banyak yang saya pikirin. Nah ini mah obatnya jangan stres gitu. Terus aku pikir, iya. Sama yang ngasih obat lah, maksudnya ngasih obat yang buat ngurangin gatelnya. Sama edukasi, Pak. Sama edukasi. Oh iya. Gak ada. Jadi aku mikir kayak, oh iya mungkin karena, berarti urtikaria tuh ada hubungannya sama stres juga gitu. Jadi aku merasa, jadi aku sering kambuh-kambuhan. Kalau misalnya stasenya enak, nggak capek, aku nggak begitu kepikiran, nggak ada tuh urtikaria. Tapi kalau stasenya berat, agak berat. Iya, di anestesi kan ada yang kayak jaga malam, operasi gitu-gitu kan. Bengkak, terus dokter, bengkak dekat sini aku nih, di sini apa di mana gitu. Tapi tuh kayak gitu banget kan. Terus dokter anestesi nanya, Rani kenapa matanya gitu? Alergi dingin lu, katanya dia gitu. Hah? Enggak tahu gatel. Aku bilang gitu kan. Wah, gimana lu kalau kan ruang OK dingin kan. Iya. Iya, jadi aku bilang enggak alergi dingin dok, nggak tahu. Padahal nggak mungkin aku bilang stres kan nanti itu kita nggak tahu kenapa bisa. Aku takut terulang lagi kan, bisa. Udah kira kayak digini-giniin aja biar nggak kelihatan bengkaknya. Gitu. Malu soalnya kalau bengkak. Ya udah berarti stase yang paling berat interna dan psikiatri, tapi yang bikin Rani tertarik juga malah psikiatrinya ya. Psikiatri. Iya. Terus koas, alhamdulillah nggak ada yang ngulang. Alhamdulillah. Sampai akhirnya
mulai masuk ke persiapan UKM PPD, ya kan? Iya, betul. Gimana tuh persiapan UKM PPD? Waduh. Kalau UKM Maksudnya PPD. buta banget nggak sih harus belajar apa? Iya. Nggak tahu Apalagi dari mau belajar dari apa. Iya harus mulai Iya, dari koas, udah gitu. Iya, memulai dari mana, nggak tahu. Terus ngeliat orang-orang kayak, gila mereka udah sampai mana. Aku Iya, aku bener. tahu, gitu kan. Nggak tahu. Orang-orang udah kayak, pada siap-siap ya. iya, kayak aku kayak udah bahas soal ini belum? Kalau aku soal mana? Soal mana gitu kan. Kalian belajarnya yang kayak gimana? Maksud aku belajar soal atau teori dulu gitu? Oh, teori dulu sampai habis kalau Teori. Oh iya sama. Aku ngerasanya awalnya salah tahu. Maksudnya kayak Kenapa? kayaknya soal-soal apa ya kayaknya gitu. Terus kita kan ada tryout setiap minggu kan? Iya. Iya. Iya, parah sih aku ngerasa kayak nggak tahu memulai dari mana. Untungnya ada bimbel OA. Our analysis Wis. gitu. Oh, Oh, OA jadi mantap. akhirnya Rani ikut les, bimbingan Ikut les bimbel. gitu. Heeh. Supaya maksudnya lebih terarah aja ya. Maksudnya ini terarah, belajar ke iya. arah mana gitu ya. Mm-mm. Tapi kan kemaksimalan belajarnya dari diri sendiri juga. Mungkin di sana cuma diarahin, ini harus belajarnya yang ini, terus diulang-ulang sendiri. Iya. Mm-mm. Terus ikut tryout online gitu nggak? Enggak. Jadi aku persiapan UKM PPD ikut bimbingannya itu cuma OA, udah itu doang, benar-benar dari yang reguler sama intensif. Iya, sama kampus. Oh iya. Sama kampus. Jadi aku ikut OA yang reguler sama intensif, terus yang di kampus sama yang sama buat OSCE-nya kayak di Padi. Udah gitu doang, nggak ada lagi kan ada beberapa orang yang ikut persiapan bimbingan UKM PPD-nya yang banyak bimbelnya gitu. Cuma aku mikir kalau kebanyakan di luar nanti pulang-pulang udah capek, nggak ada buat nge-recall kan. Jadi udahlah cukup itu gitu. Jadi ya udah gitu. Karena OA sendiri aja kita udah lama kan satu kali pertemuan. Jadi udahlah sampai 8 jam kayaknya. Sampai malam-malam gitu. Ya udah. Terus gimana dari sisi religi Rani, apa sholatnya jadi lebih sering? Waduh, iya, nggak usah ditanya. Iya. Padahal kayak tadinya nggak pernah sholat sih? Sholat lah Pak, cuma kayak bentar dulu, bentar gitu kayak. Oh jadi tapi pas mau selalu tepat waktu ya? Azan, saatnya sholat. Padahal azannya belum selesai. Iya, terus karena belum Pak, jangan dong. Saking on time-nya ya. Iya. Saking on time-nya. Nggak, tapi iya bener-bener. Terus kayak gini nggak sih, kayak nggak boleh, kayak kalau misalnya naik Gojek atau apa, Pak doain ya Pak, gitu, baik-baik ke orang, gitu nggak sih? Atau aku aja? Ya, Aku kayaknya juga itu gitu doang. ya. Iya sih. Sama ini, jam belajar aku beda gitu, jadi berubah gitu. Jadi aku tidur dulu baru bangun buat belajar gitu. Maksudnya, emang sebelumnya Gini. belajar dulu baru tidur? Enggak, kan Apa ada beda? misalnya pulang tuh bukan. Kadang kan belajarnya misalnya pulang dari sore atau apa gitu. Belajar tuh langsung dulu baru tidur gitu loh. Langsung disikat belajar baru tidur sampai pagi gitu. Kalau aku tidur dulu jam 8, jam 9-an atau jam 10 tidur dulu, terus jam 2, jam 3 bangun. Baru belajar. Baru tidur lagi. Iya, belajar. Waduh. Oh. Wow. Itu tahajud ya? Nah, karena kayak gitu berubah jam belajarnya, jadi aku ya udahlah sholat dulu gitu. Ada Duha lah nggak yang duha? sedih. Duha nggak? Hah? Sholat duha nggak? Duha aku bolong-bolong, kadang duha, kadang udah ketiduran kan Pak, kan baru tidurnya pagi, habis belajar malamnya. Iya. Gitu. Kalau misalnya kampusnya jam bimbelnya itu siangan. Kalau pagi kan aku nggak mungkin kayak gitu belajarnya. Nanti zombie besok paginya. Terus menjaga lisan gitu nggak sih? Buat nggak ngomongin orang, buat nggak ngatain orang. Gibah. Iya. Kan nggak boleh gibah katanya kan. Nanti gimana gitu kan. Jadi tapi kayak, kalian ngerasa masa... sih? Apa? Ngerasa ini nggak sih? Paling berat tuh emang nahan gibahnya ya? Wah, parah sih. Kayak baru mau mulai. Emang gue nggak suka gibah. Gimana dong? Aduh. Alah. Teh Lala dia juga ada di sini, tanda orang cerewet. Gak mungkin enggak. Tanda orang ngomongin orang. Emang kalau ada teh lalat di bibir, artinya itu suka ngomongin orang?
Aku ada juga 7 dekat Iya. bibir nih. Bayangin gimana kan? Gue juga ada lagi, gue juga ada. Aduh. Nah, itu. Woi, Berarti kita emang ini berkumpulan semua- dong nih. Iya memang. Heeh. Ntar The ini New kalau Year's. rekamannya udah selesai kan kita ngomongin orang kan? Emang. Siap-siap aja yang kenal kita, diomongin. Iya. Terus gimana akhirnya menjaga lisannya berhasil nggak? Ngelek. Pasti si Iya Yunita sih. merasa ini. Kok kalian nge-like semua sih? Udahlah, Padahal dia sendiri pasrah yang aja. Berhasil karena kayak ingat gak boleh woy nanti Lu Cal, lu ngelek Apa? ada aja. enggak loh bergerak loh semua. Tapi lu nya ngelek. Ical aku gak boleh Ical gini gitu biar aman. Iya, itu gimmick. Takutnya nge-lag, jadi gue lagi begini. Oh iya. Gimana Pokoknya akhirnya? persiapan UKM PPD kenapa? Persiapan UKM PPD-nya menjaga lisannya aman nggak? Aman. Tapi Iya. kadang masa gini pas lagi OA terus langsung salah baca soal. Kalian pernah salah baca soal nggak sih kayak kecuali Sumpah, iya. lah iya kecuali Iya bener. langsung dibales. Langsung Iya. tuh kan nggak boleh kayak gitu berarti kita pas bimbel ngakak-ngakak terus suka kayak gitu udah diem aja gitu. Iya sih. Ya kan? Karena Iya. diingetin kan sama tutornya kayak Iya. selain kita ada berapa persen lagi yang kita nggak tahu itu beruntungan atau apa gitu. Jadi Benar, ya udah benar, emang harus benar-benar baik-baik. Dosa kita Sama ya. jangan lupa minta doa dari orang tua. Oh iya. Yang paling penting. Paling penting sih itu mah. Paling penting parah. Oke Gitu. deh. Ya Rani, Iya deh. dari awal, Rani awalnya belum tahu mau jadi apa, sampai akhirnya masuk FK, terus koas, berat koasnya internal psikiatri, tapi malah psikiatri malah jadi hal yang Rani mau, Tapi nggak tahu deh. tapi nggak tahu deh. Doakan Tapi saja ya. mungkin ada ketertarikan Amin. di arah sana. Terus juga persiapan UKM PPD yang jam belajarnya jadi berubah, sholatnya jadi lebih sering. Buat yang mau UKM PPD, boleh harus diikutin tuh kayak gitu ya. Belajarnya Iya. harus lebih banyak, sholatnya harus lebih banyak. Terus sampai akhirnya sekarang udah jadi dokter. Sekarang lagi internship di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke deh. Makasih Rani. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang mau masuk FK atau mau masuk koas atau mau UPDI? Yang mana aja terserah. Buat yang mana aja. Paling aku mau ngasih semangat buat yang mau, kan udah selesai kan udah pengumuman kelulusan juga kan? Iya. Ya, paling kalau bagi kalian yang mau masuk ke kedokteran itu nggak usah kayak yang pesimis, nggak boleh putus asa gitu karena yakin percaya kalau kalian bisa tuh pasti bisa gitu. Sama paling penting selalu berdoa dan restu dari orang tua. Nggak boleh kalau bisa misalnya kalau emang dipaksa dari orang tua positif aja kayak pasti orang tua tuh punya alasan yang terbaik buat anaknya gitu. Karena kalau kita betul, karena betul, kedokteran betul. itu kan iya karena kedokteran kan bukan bisa dibilang bukan yang ringan-ringan gitu kan kuliahnya berat. Iya, Kalau benar, misalnya benar. kita dari awal udah terpaksa, udah apa itu berat ke diri sendiri yang ada nanti malah kayak jadi belajar nggak benar, terus nanti males-malesan kuliah, nanti malah jadi ada kasus atau malah mau DO atau apa kan jadi malu-maluin orang tua sendiri gitu. Atau Iya, kalau iya. memang kalian punya alasan sendiri, memang misalnya disuruh orang tua tapi kalian punya alasan sendiri untuk nggak masuk itu juga boleh diutarakan ke orang tuanya. Itu Iya, iya, nggak benar. boleh putus asa. Aku juga banyak sih nggak keterima di mana-mana gitu. Tapi pada akhirnya kalau emang udah rezeki mah ya keterima aja. Gitu. Iya. Semangat terus Iya. pokoknya. Tuh buat teman-teman yang mau masuk FK. Karena kita semua akan menjadi teman sejawat. Wih, keren. Nggak ada Ya, yang saudara. namanya kalian dari kampus mana, lulusan mana, nggak ada gitu. Karena semuanya sama aja gitu. Nggak usah mikir kayak, ya swasta, ya negeri gitu, nggak ada sama aja. Iya. Itu buat teman-teman ya, semua yang udah lulus UN via corona ya, yang nggak ada ujiannya. Iya. Ya, semangat. Abis nih nyari-nyari masuk FK yang negeri, mandirinya mungkin atau SNMPTN, entah masih ada apa enggak sekarang.
atau tes-tes ke swasta, tetap harus semangat. Kalau belum lolos ya jangan nyerah. Tetap harus semangat. Itu tadi kata Rani, harus minta restu orang tua, banyak berdoa, dan lain-lain. Makasih Dokter Rani buat kesempatannya hari ini. Udah ngobrol-ngobrol sama kita. Makasih ya. Ya. Dadah. Jangan lupa Makasih di banyak. like Apa-apa? and subscribe ya. Enggak, yang ini pasti viral ini. Masalahnya aku kayaknya nggak banyak menjawab. Enggak. Emang di sini. Cuma kayak cerita-cerita aja. Yang penting lucu aja. Iya, emang podcast gitu ini ya? memang ini podcast. Coba lihat kategorinya di YouTube, komedi kategorinya. Kategorinya Orang kita bukan barusan- pelajaran. Iya. Bukan orang kita sains barusan apa segala stand up macam. komedi, kan? Bukan science, bukan apa. Emang ininya komedi. Stand up komedi kan. Ya udah, Rani makasih banyak ya. Ya dah. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Semangat. Ayo lanjut.